Lurus guys. Pesan buat Akbar, jangan mati semua habis tamat. Nih, motivator kita nih. Tukang motivasi nih, Pak. Wah, selamat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita semua dapat menghadiri acara yang telah dinanti oleh seluruh santri Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta angkatan kedua, yaitu acara pelepasan santri angkatan kedua Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta dengan tema membentuk generasi muslim yang tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Yayasan An-Najah Nur Iman yang akan diwakilkan oleh Kepala Sekolah SDI An-Najah Jakarta kepada Al-Ustaz Muhammad Soleh ST Hafizahullah Ta'ala. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Senantiasa kita mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, adalah sumbernya datangnya dari Allah. Sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menambah dari nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi sebaliknya, jika kita kufur, kita ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka azab Allah begitu sangat pedih. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau diutus dengan suatu risalah yang dengannya manusia memahami minaz zulumati ilan nur,
dari perkara kezaliman-kezaliman, kebatilan-kebatilan, menuju kepada perkara-perkara yang terang, perkara-perkara yang membawa keselamatan dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati seluruh wali murid MTS kelas 3 atau kelas 9, yang saya hormati seluruh dewan guru MTS An-Najah, seyogianya yang memberikan sambutan ini adalah beliau ketua yayasan, yaitu Bapak Insinyur Irsan Lutfi hafizahullah ta'ala, qadarullah wa masya'a fa'al. Beliau dengan keadaan yang mungkin sibuk tidak bisa hadir, kemudian beliau mengamanahkan kepada saya untuk hadir di tempat yang insyaallah ta'ala membawa kebaikan dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada seluruh wali murid MTS kelas 3 yang mereka semua telah percaya, telah yakin mengamanahkan putra dan putrinya ke tempat kami Yayasan MTS An-Najah, sehingga kami Dewan Guru menerima dari amanah tersebut untuk membentuk, mencetak, mengarahkan mereka semaksimal mungkin. Dan wallahu a'lam, sekalipun mungkin terjadi kekurangan-kekurangan di sana dan di sini, maka saya mewakili daripada ketua yayasan memohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini yang pertama, ucapan kami kepada seluruh wali murid MTS An-Najah yang hari ini mereka dengan kesungguhan mereka selesailah apa yang telah dijadikan program dalam pendidikan di MTS An-Najah Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Yang kedua, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh dewan guru MTS An-Najah yang mereka telah meluangkan waktu mereka, tenaga, pikiran mereka dengan insyaallah ta'ala dengan ikhlas. Mereka mengarahkan, membentuk, mencetak kalian semua, putra dan putri, ikhwan dan akhwat, yang hari ini kalian adalah sedang mengadakan wisuda. Mereka semua dewan guru dengan susah payah memberikan yang terbaik agar kalian ke depan menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang senantiasa mentauhidkan Allah, manusia-manusia yang senantiasa berakhlak. Apalagi kita lihat di sini menuju generasi muslim yang tangguh dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, pesan dari saya untuk siswa dan siswi MTS An-Najah yang hari ini kalian akan berpisah dari tempat yang mulia, ya, MTS An-Najah, maka ada dua pesan dari Ustaz. Yang pertama, perhatikan bahwa wa'azamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling terbesar adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa'azamu ma naha anhu asyirk. Dan larangan Allah yang paling terbesar adalah menjauhkan kesyirikan. Setelah selesai kalian dari MTS An-Najah ini, silakan kalian masuk kemana saja. Mau ke SMA, madrasah aliyah, ke pesantren, atau pesantren yang khusus tahfidz, atau
yang lainnya mungkin silakan. Tetapi tanamkan ini. Jangan cuma sekedar alih-alih sekolah gratis, akhirnya malah kalian terbalik. Bukan menjadikan perintah yang paling terbesar mentauhidkan Allah, tetapi malah menjadikan kesyirikan di dalam hidup dan kehidupan kalian. Jauhkan perkara ini. Tanamkan bahwa perintah yang paling terbesar mentauhidkan Allah, dan larangan yang paling terbesar menjauhkan kesyirikan. Dimanapun kalian akan melanjutkan sekolah, maka jadikan landasan ini, karena dengan landasan ini kalian akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang kedua, sesuai dengan tema di sini, dalam suatu hadis Rasulullah pernah ditanya, di antara penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surganya Allah dan Allah ridho, yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, baiknya akhlak, moral, karakter, kode etik kalian, terutama kepada kedua orang tua kalian. Selain kalian bersungguh-sungguh minta doa kepada kedua orang tua kalian, mungkin kalian kenal ustadz yang sering dakwah di dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ustadz Firanda. Di antara kesuksesan beliau adalah doa dari ibunya. Doa dari ibunya. Beliau selesai belajar di Madinah sampai S3. Di antaranya adalah doa dari seorang ibu. Ketika mau ujian, beliau selalu menelpon ibunya. Tolong ibu doakan saya, tolong. Jangan lupakan ibu-ibu kalian. Setiap langkah yang kalian lakukan, minta keriduan mereka. Bahkan ada 3 poin yang selalu diijabah Allah. Di antaranya adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Kemudian juga jangan kalian lewati, kalau tadi adalah abi dan umi, orang tua biologis yang mengalir darah di dalam jiwa-jiwa kalian, sedangkan guru-guru kalian, ustadz dan ustazah yang pernah mendidik, mengarahkan, membentuk, mencetak kalian selama kalian belajar di MTS An-Najah, mereka orang tua kedua kalian, yang dengannya pikiran dan ilmu yang kalian dapat juga mengalir di tubuh dan di darah kalian. Hormati mereka, doakan mereka. Suatu saat ketika kalian berjumpa di jalan, maka hormati mereka dengan salam. Jangan dicuekan, apalagi itu bekas guru saya. Si Fulan bekas guru saya itu, si Fulana bekas guru saya, tidak mau salam, tidak mau mengucapkan assalamualaikum, biasa saja. Hormati mereka, karena mereka orang tua kedua kalian, yang dengannya mengalir ilmu, pikiran dan hati kalian di dalamnya. Berapa banyak kata-kata, kalimat-kalimat ilmu yang telah disampaikan oleh mereka. Berakhlak mulialah kepada kedua orang tua, dan juga kepada siapapun, terutama kepada kaum muslimin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan-kesalahan, sumbernya dari syaitan dan dari diri saya, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan yang kedua, sambutan Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta kepada Ustaz Sadinal LC MA Hafizahullah, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang dengan nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini guna melaksanakan yang penting bagi para santri dan santriwati kita MTS An-Najah, yaitu wisuda. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perpisahan kita satu dengan yang lain adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita yang mulia, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dakwah beliau kita semua menikmati betapa indahnya agama Islam, betapa indahnya hidup fi zilalil Islam, di bawah naungan Islam, betapa indahnya berakidah dengan akidah ahlu sunnah, akidah yang bersih, akidah yang jernih. Insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa pertahankan sepanjang kehidupan kita. Kemudian para hadirin yang saya hormati, saya selaku Kepala MTS An-Najah, pertama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap wali santri dan santriwati yang telah mengamanahkan pendidikan anak-anaknya di MTS An-Najah. Suatu amanah yang terasa berat bagi kami, suatu amanah yang berat di pundak kami, tapi kami berusaha untuk memikul amanah tersebut. Mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami telah dapat kami selesaikan. Barangkali dahulu banyak di antara anak-anak kita yang pengetahuan diniyahnya, pengetahuan agamanya terbatas kepada dasar-dasar saja. Tetapi setelah belajar di MTS An-Najah, ada peningkatan dari segi hafalan Al-Qur'annya, dari segi hafalan hadisnya, dari segi adab dan akhlaknya, dari segi pengetahuannya terhadap tata cara beribadah, dari segi akhlaknya. Mudah-mudahan itu merupakan bukti bahwa amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami telah bisa kami jalankan. Kemudian yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para wali santri dan santriwati. Barangkali selama proses pendidikan di MTS An-Najah banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan karena kami manusia yang biasa, yang tidak terlepas minal khata' wan nisyan, yang tidak terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Di dalam proses pelajaran yang sangat lama, selama 3 tahun kita berinteraksi, bergaul. Dalam pergaulan tersebut mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para wali santri dan santriwati rahimakumullah wa fizakum. Kemudian saya ingin berpesan kepada para santri dan santriwati, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang pertama, saya pesankan kepada kalian semua dengan suatu wasiat yang selalu disampaikan oleh kaum salaf tatkala mereka ingin berpisah satu dengan yang lain, yaitu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf zaman dahulu, ketika seseorang di antara mereka ingin berpisah dengan temannya, maka temannya ini memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada kalian dan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjalankan apa yang Allah perintahkan dan agar kalian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya pesankan kepada para santri dan santriwati sekalian untuk menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang bersih, akidah yang jernih, yang berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diridai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akidah yang jauh dari segala bentuk penyimpangan. Inilah kebanggaan yang harus kita jaga sepanjang kehidupan kita. Jauhi segala pemikiran-pemikiran yang menyimpang, paham-paham yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya, hafizu 'alal ibadat, peliharalah dan jagalah oleh kalian ibadah-ibadah
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berulang kali memerintahkan kita semua untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat, seluruh salat yang wajib. Kemudian jagalah oleh kalian salat pertengahan, yakni salat asar, dan berdirilah kalian di hadapan Allah dengan penuh ketundukan. Ciri yang membedakan kita dengan yang lain adalah bahwa kita adalah suatu kaum yang senantiasa menjaga salat. Jangan pernah diabaikan apapun kesibukan kita. Dalam keadaan apapun kita, jangan pernah meninggalkan salat. Banyak di antara pemuda-pemudi Islam yang tidak salat, sibuk main ke sana ke sini, nongkrong dan sebagainya dengan teman-temannya, sehingga mengabaikan kewajiban salat. Kita sudah belajar di pesantren 3 tahun lamanya, kita berupaya untuk menunaikan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Maka setelah kalian keluar dari sekolah ini, jangan pernah ditinggalkan apa yang telah jadi kebiasaan selama kalian di sekolah. Kemudian juga jaga wibawa sekolah kita, MTS An-Najah. Sekolah kita memiliki suatu kekhususan tersendiri, yaitu at-tamassuk bil kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah. Jangan dirusak citra baik yang telah terbangun di masyarakat tentang sekolah kita ini, bahwa kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kita adalah sekolah yang senantiasa memegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini harus terus dipertahankan, tidak boleh dirusak sama sekali. Kemudian juga kepada para talibat, para santriwati, saya betul-betul mengharapkan setelah kalian keluar dari sekolah ini, tidak ada perubahan yang terjadi ketika kalian sudah keluar dari sekolah ini, terutama dari segi satrul aurat, menutup aurat. Jangan sampai hanya kalian menutup aurat yang sempurna ketika hanya di sekolah ini saja, tetapi ketika keluar sudah berbeda. Akan kaget kita ketika melihat santriwati kita keluar dari sekolah ini, penampilannya begitu berubah. Kita ingin ilmu yang telah kalian tuntut dan pelajari di sekolah diamalkan. Bukankah dikatakan bahwa ilmu itu menuntut pengamalan? Al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajab wa illam tahal. Ilmu itu meminta untuk diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Maka jaga betul apa yang telah diajarkan di sekolah. Menutup aurat dengan sempurna dimanapun kalian. Ini adalah suatu hal yang harus kita jaga semuanya. Kemudian juga di sekolah kita sudah berusaha menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan tenaga yang ada pada kita. Maka setelah kita keluar, jangan biarkan hafalan kita itu pergi begitu saja. Kita pertahankan hafalan tersebut kalau tidak bisa ditambah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadu bil Quran. Jaga oleh kalian Al-Quran, pelihara oleh kalian Al-Quran, yakni dengan menghafalnya. Karena Al-Quran itu lebih mudah hilang dari ingatan kalian daripada seekor onta yang ditambat. Onta yang ditambat, yang diikat, dia akan sangat mudah lepas dari tambatannya. Begitu juga dengan hafalan-hafalan kalian. Mungkin ada yang hafal sekian juz, maka ini harus terus dipertahankan. Kalau tidak bisa ditambah, pertahankan apa yang ada. Jangan begitu keluar sudah lupa semuanya. Kemudian juga saya pesankan untuk senantiasa menjaga akhlak yang selama di sekolah kita tanamkan terus menerus, kita awasi terus menerus, kita tanamkan akhlak ini. Maka ketika keluar bukan berarti kalian bebas melakukan apa saja. Memang tidak ada ustaz dan ustazah di situ yang mengawasi kalian. Tapi ingatlah bahwa kita ini adalah orang yang senantiasa ditekankan untuk menjaga akhlak. Bukankah yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah akhlaknya? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fil akhlak, zada alaika fid din. Siapa yang akhlaknya lebih baik darimu, maka berarti agamanya lebih baik darimu. Kata Rasulullah SAW, asqalu syai'i fi mizanil abdi yawmal qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Jaga akhlak yang baik. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Jangan pernah menentang perintah keduanya. Taati perintah keduanya, sayangi keduanya, dan jaga nama baik keduanya.
Jangan pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat orang tua kita jadi malu dengan orang lain. Jangan pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat orang tua kalian kecewa. Ini harus betul-betul diperhatikan. Buat bangga orang tua kalian dengan prestasi-prestasi kalian, dengan capaian-capaian kalian dalam hidup, bukan dengan melakukan sesuatu yang membuat orang tua kalian kecewa. Dan amalkan setiap apa yang telah kalian pelajari di sekolah ini. Praktekkan dalam kehidupan kita, karena kita ini belajar adalah untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir, saya benar-benar berpesan kepada kalian semua untuk berhati-hati dalam pergaulan. Setelah kalian keluar dari sekolah MTS An-Najah, kalian akan punya teman yang baru, punya kerabat yang baru, punya orang dekat yang baru. Dan tidak semua orang itu adalah orang yang baik akhlaknya. Sehingga kita harus betul-betul teliti dalam memilih teman, baik ikhwan maupun akhwat. Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi seseorang. Kalau kita lihat orang-orang yang jatuh ke dalam berbagai macam kejahatan, kenapa? Selalu dijawab karena pengaruh teman, karena pengaruh lingkungan. Sebab itu kalian betul-betul harus mencari siapa teman yang baik, yang kalau kalian dalam kebaikan dia mendukung, dan kalau kalian dalam suatu perbuatan yang buruk dia mengingatkan. Ini ciri-ciri teman yang baik. Teman memiliki pengaruh dalam kehidupan kita, sehingga orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik, teman yang baik akan menarik temannya ke dalam kebaikan, dan teman yang buruk akan menarik temannya ke dalam keburukan. Orang Arab mengatakan jaruka, orang yang dekat denganmu dia akan menarikmu. Oleh sebab itu betul-betul ya, perhatikan siapa teman kita. Kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Tidak semua orang boleh dijadikan sebagai teman. Tidak semua orang boleh dijadikan sebagai orang yang dekat dengan kita. Orang yang saleh, yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki akidah yang bersih, itulah yang jadi teman. Jangan berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, dan ini adalah sebab dari kehancuran seseorang dalam kehidupannya. Kemudian saya juga memohon maaf kepada para santri dan santriwati. Mungkin ada ucapan ya, yang keluar dari mulut saya yang kurang berkenan. Mungkin ada teguran ya, yang kurang berkenan di hati kalian, ikhwan dan akhwat. Saya memohon maaf. Saya semuanya kalau menegur tidak ada tujuan yang lain kecuali agar kalian menjadi orang yang lebih baik sebagaimana diamanahkan oleh orang tua kalian. Waffaqakumullah ila tariqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan wali murid sekaligus sambutan panitia wisuda akhir sana Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Hari Suswandaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, kami memujinya, mohon pertolongannya dan meminta ampunan kepadanya. Kami juga berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kami dan dari kejahatan amal-amal perbuatan kami. Salawat serta salam kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Muhammad Soleh mewakili pihak yayasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Sardinal, Bapak Kepala Sekolah MTS An-Najah, dan yang saya cintai para wali santri serta ananda santri-santri maupun santriwati. Tidak ada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain kata syukur dan terima kasih sebesar-besarnya
Jazakumullah khairan kepada para guru. Tidak terasa 3 tahun sudah kita lewati. Banyak ujian-ujian terjal yang kita jalani. Kami orang tua dan anak-anak kami isinya hanya merepotkan bapak-bapak semua. Kami ingat perjalanan kami. Kami orang tua dengan ilmu yang pas-pasan. Kami ingin membuat anak kami menjadi muslim yang tangguh, muslim yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Modal kami hanya berdoa, mohon pada Allah agar kami dipertemukan kepada guru-guru yang penuh dengan amanah. Akhirnya kami dituntun oleh Allah, kami dikuatkan langkah-langkah kami. Akhirnya kami masuk ke dalam pintu gerbang sekolah MTS An-Najah. Dan akhirnya perjalanan kita sampai pada titiknya pada hari ini kita pun akan berpisah. Satu peristiwa yang betul-betul luar biasa. Saya yakin bahwa anak-anak sudah berjuang, tetapi tidak ada bandingnya dengan perjuangan para guru. Dengan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, bahkan ditimpa dengan satu cobaan pandemi COVID yang praktis, bahwa pendidikan anak-anak itu hanya tidak 3 tahun penuh, tapi hanya 1,5 tahun. Dengan cobaan yang begitu rupa, pada akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian berhasil mengantarkan anak kami sampai kepada acara hari ini, yaitu acara perpisahan. Tidak ada kata yang indah kami ucapkan bahwa terima kasih jazakallahu khairan kepada para guru. Semoga amal kebaikan bapak-bapak sekalian menjadi amal jariah, amal yang abadi, amal yang selalu mengejar bapak-bapak ibu sekalian beserta keluarga bapak-bapak. Dan kepada ananda santri dan santriwati, tadi dari Bapak Soleh maupun Bapak Sardinal begitu padat nasihat-nasihatnya, luar biasa nasihat-nasihatnya. Kami orang tua hanya minta jangan disia-siakan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Kalau mengajarkan ilmu dunia itu mungkin banyak gurunya mudah, tetapi ini adalah 2 ilmu, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bahkan di MTS An-Najah ini porsinya lebih besar ilmu akhiratnya. Kenapa? Karena memang kami bertekad agar kalian menjadi muslim yang tangguh, muslim yang cerdas, muslim yang bisa selalu menjaga agama kalian. Kami berpesan, jagalah iman kalian dan jangan jaga pertemanan kalian. Berteman boleh, tapi yang paling utama adalah jaga iman kalian. Jangan berteman dengan orang-orang yang akan mengorbankan, menghancurkan iman kita. Jangan. Tadi Pak Sardinal maupun Pak Soleh sudah luar biasa nasihatnya. Ingat bahwa ilmu itu sangat agung, dan para guru dengan ikhlas memberikan semua ilmunya kepada kalian semua. Tolong dijaga, dipegang baik-baik ilmu itu, karena ilmu itu akan menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat, bahkan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Dan akhirnya ujung-ujung kalian pun akan membawa orang tua kalian masuk ke dalam surga. Hanya itu permintaan orang tua kita, orang tua kalian. Jadi tidak usah panjang lebar, karena nasihat dari Pak Sardinal maupun Pak Soleh sudah luar biasa. Saya pun ikut terharu dengan nasihatnya. Saya membayangkan seperti dengar kajian jadinya kalau saya ikut dinasihati juga kayaknya. Yang terakhir, saya mewakili wali santri. Saya mengajak para wali santri, mari kita jaga keimanan anak-anak kita, karena benteng pertama adalah akidah, tapi benteng keduanya adalah orang tua. Bahkan benteng kedua kalau hancur, ini akidah, benteng akidah pun akan ikut hancur.
Jadi tongkat pendidikan ini sekarang sudah berpindah tangan hari ini dari para guru ke kita sebagai orang tua. Dan tongkat itu bukan tongkat sembarangan, karena perjalanan anak-anak kita masih jauh, masih panjang. Dan kita dengan guru hari ini berpisah. Jadi memang tugas orang tua yang paling pokok. Para guru hanya membukakan pintu, memberikan fondasi, kita yang akan memegang tongkat tersebut. Saya rasa sambutan saya sebagai mewakili wali santri cukup sekian. Lalu yang terakhir sebagai penutup, saya juga mewakili panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kekhilafan daripada pelaksanaan acara hari ini. Semoga kita semua akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, penampilan yang pertama, Tahfiz 1 Sabung ayat oleh santri kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharung Mustafa. Nama saya Raka Nadir Putra Tirta. Kami di sini akan membacakan ayat Al-Quran surah At-Dukhan ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yakshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalila. Innakum aidun. Yawma nabtishul batshatal kubra. Inna muntakimun. Walaqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. An addu ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun amin. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Inni atikum
بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan door prize atau kuis. Door prize yang pertama ditujukan kepada para wisudawan, ikhwan, santri Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Ketua kelasnya nggak apa-apa, ketua kelasnya. Ketua kelas, saya ketua kelas. Masya Allah. Fadol. Nama saya Ahmad Faiz Hafizuddin dari kelas 9B. Dari kelas 9. Pertanyaannya adalah, siapakah ustadz favorit di Madrasah Sanawiyah An-Najah dan apa penyebabnya? Ustadz favorit sebenarnya semua ustadz itu sama ya, sama cara pengajarannya itu mungkin punya skill yang berbeda-beda. Masya Allah. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu Ustadz Taufik. Ustadz Taufik, Karena sebabnya apa? Sebabnya? karena beliau mengajarkan cerita-cerita pribadi hidupnya yang bisa dijadikan pelajaran. Masya Allah. Nama saya Rehana dari kelas 9A. Ya. Pertanyaannya, siapa ustazah favorit dan sebabnya? Ustazah favorit aku Ustazah Rinasana. Dia cara ngajarnya baik dan dia bisa mengajarkan banyak pelajaran yang tidak semua guru bisa Ayo. Pidato 3 bahasa dari santri kelas 9B. Bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Ananda Dafa Ahmad Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqifu baina yadaykum fi hadis sabahil mubarak liilqa'i ba'dil kalimat niyabatan an jami'iz zumala'il ahibba wa hatta la yansahiba bisatal waqti sari'an min tahti aqdamina sayahsuru kalami ma'a hadratikum fil naqatit taniyah. أولا أشكر الله عز وجل الذي أنعم علينا نعما كثيرة لا نستطيع حصرها منها نعمة الإيمان والإسلام ونعمة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين له انطلاقا من قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فنشكر أباءنا وأمهاتنا على جميع الحسنة والأطاعة والتضحية التي قدمتموها لنا منذ الصغار ونحن لا نستطيع أن نكافئكم على تلك الحسنات فنسأل الله عز وجل على أن يبارك فيكم جميعا كما نسأله أن يمن عليكم الصحة والعافية والبركة وطول العمر والسعادة الرزق وسعادة في الدنيا قبل الآخرة نشكر جميع المدرسين والمدرسات الذين قاموا خير القيام في تربيتنا وتعليمنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم كم تعبتم وسهرتم لأجل إيصال المعلومات إلى أذهاننا لقد كان معظمنا قبل الالتحاق بهذا المعهد المبارك لا يعرف كثيرا عن تعليم الدين والحمد لله الآن قد عرفنا كثيرا عن أحكام الدين والعلوم الأخرى وهذا بعد توافق من الله بسبب جهودكم يا أستاذاتنا وأساتذتنا أقول لجميع الإخوة والأخوات قد اجتمعنا في ظل هذا المعهد لمدة طويلة ربما يقع بعضنا في الخطأ وزلل فنرجو منكم العفو هذا ما أقول لكم أيها الحضور الكرام رحمكم الله
فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلة في كلامي فهو مني ومن نفسي الضعيفة فنرجو منكم العفو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya, pidato bahasa Inggris. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Praise to Allah subhanahu wa ta'ala for His blessing upon us that bring us here together in this place in good condition. Alhamdulillah. The Honorable Head of Institution of MTS An-Najah, Principal, all the teachers, the parents of the students, and all my friends I care about. I'm standing here as students' representative. Allow me to convey a few words in this farewell ceremony. My dear friends, time flies so fast without us realizing it. It has been 3 years since our first meeting. I didn't expect to have gone through the days with you all, when we supported and reminded each other in any moment. That's what friends should be done. There were also many things, big and small memories that we have grown through together. For now, let's enjoy our moment with an even bigger smile. I would like to congratulate to all my friends who had graduated this year. In 3 years, I know that it was not always easy for us, but here we are, about to pick the fruit of our effort and struggle, and we will be ready for a new challenge. We call it senior high school. Absolutely, all this happens because Allah's permission. And to my beloved teachers, I cannot begin to say how grateful we are for all what you have done to us these past years. You've been our second parents and our second home. Thank you for all the knowledge that you have shared to us. Your patience and your guidance are what has brought us here now. Hopefully, the knowledge we got can be useful and can put it into practice in real life. In this opportunity, we also would like to apologize for all the bad behavior that we have done throughout our school year. I cannot even imagine how annoying we were to you. In fact, we are just a bunch of kids who is grasping about life. We promise that we will remember all your advices, inshallah, and pray for us to become success person in the future for this world and the hereafter. And for the parents who accompany us today, we would like to thank you about your presence in this ceremony and in our life is what we could call as a blessing. To have amazing parents is everything we could ask for. Your support, both physically and emotionally, encourages us to be better and better. May Allah give you health and happiness for the success that you are expecting. I think that's all that I can say in this blessed opportunity. We are here not only because of our efforts alone. We are able to stand here with the hands of Allah and many people who love and genuinely care about us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan pidato bahasa Inggris yang kedua yang akan dibawakan oleh Ananda Khailila Magna Sabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, honorable guests, all teachers, family, and my beloved batch of 2023. First of all praises to Allah the Almighty who has given me the opportunity to stand here on this lovely day. I'm standing here to add a few words that was conveyed by my friend earlier. On top of that, I'd also like to be thankful for the health and happiness that we feel today. So, we can gather here. Secondly, salutation and greetings be upon the Prophet Muhammad, peace be upon him, who has guided us from the darkness to light. So, ladies and gentlemen, this event, which is held every year, is meaningful to us. After taking the exam and scoring the best possible grades, we are now here. It's like a journey to get admission to the school as young kids who doesn't even know how to hold a pencil properly in the first place and leave it
when our height is almost equal to our teachers. From here, we will get to see a bigger world in the form called senior high school. All of our efforts, sweat and tears, ups and downs finally paid off. These aren't only ours, yet after the guidance from Allah Azza wa Jalla, of course, also our teachers' hard work that made us capable enough to step out of school. For that, we thank you. And also from here, we are to be in discipline and etiquette we learned that have given us a strong foundation. We are sure we'll make you all proud in the future. My friends, especially for my dear classmates, who I love so much, words cannot describe how much of a blessing it is for me to meet each and every one of you. Despite all the good and bad times we had to deal with, believe it or not, I hope you guys won't forget by the fact that we went through all of this together, meaning how we should appreciate each of ourselves and others as well. Let's continue to cherish each and every single of our moments today to the fullest with a smile on our faces. Next, to my beloved juniors, yeah, I know they aren't here, but I'm sure they will be watching me doing speech on live streaming, right? So listen up. I'd like to say, you must listen to your teacher. Even sometimes they misquote you up, but it's for your betterment only and a form of affection. They don't want you to become a person with bad personality who would later act out of line. So, keep my words. I got a quote from a climber from the US. He is James Whittaker. He said, "You can never conquer the mountain. However, you can conquer yourself." It means build self-discipline, start from yourself, not others. You will choose who you want to be, so start from now. With the intention for Allah subhanahu wa ta'ala only. I think that's enough for me. This is for us. Sahallallahu khaira haitsuma kunna. May Allah give us convenience in goodness wherever we are. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya, pidato bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Faiz Hafizuddin. Yang terhormat Bapak Insinyur Irzal Lutfi MM selaku Kepala Yayasan An-Najah Nur Iman Jakarta. Yang terhormat Ustaz Sabinal Abu Syamil selaku Kepala Sekolah MTS An-Najah Jakarta. Yang saya hormati para guru dan staf MTS An-Najah Jakarta serta wali murid dan tamu undangan yang hadir hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya dan kehendaknya kita bisa berkumpul pada acara perpisahan kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Sudah 3 tahun berjalan lamanya kita bersekolah di sekolah yang sama, sekolah MTS An-Najah Jakarta. Banyak pesan dan cerita yang telah kita lalui bersama teman seangkatan, adik kelas, dan guru-guru yang berada di lingkungan MTS An-Najah Jakarta. Setelah melewati itu semua, sekarang adalah waktu kita untuk berpisah dan pergi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita akan menempuh jalan yang berbeda sesuai dengan pilihan yang kita buat masing-masing. Dan karena itu sudah sepatutnya sekarang kita bermaaf-maafan atas kesalahan yang kita buat selama kita menempuh pendidikan di tempat yang sama di MTS An-Najah Jakarta. Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu dengan orang yang sama di lain waktu. Jadi kita harus meninggalkan kesan baik kepada setiap orang yang kita temui. Saya mewakili secara pribadi minta maaf pada teman-teman semuanya, para guru dan staf lingkungan MTS An-Najah Jakarta jika ada kesalahan yang saya buat. Dan saya mewakili kelas 9 meminta maaf pada para guru dan staf sekolah jika ada kelakuan yang kurang baik dan tindakan yang salah dari angkatan kami. Semoga kami bisa menjadi orang yang lebih baik setelah keluar dari MTS An-Najah Jakarta. Terima kasih para guru
yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Semoga yang diajarkan bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Dan kepada orang tua yang telah mendidik dan menyayangi kami sejak kecil, semoga kami bisa menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya kelak suatu hari nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak melewati kisah dan cerita selama di sekolah, baik susah maupun senang. Saya harap kalian berhasil dengan pilihan yang kalian buat masing-masing, dan suatu saat kita akan menjadi orang yang sukses. Mungkin itu saja. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia acara ini, karena kalau bukan karena jasa mereka, acara ini tidak akan berjalan sampai hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya yaitu tahfiz Quran oleh siswi kelas 9A. Perkenalkan, Ana Rofa, perwakilan dari kelas 9A, akan bacakan Al-Quran surat Luqman ayat 1 sampai ayat 19 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn wa
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sekian dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara berikutnya yaitu door prize. Ya. Untuk door prize yang pertama kita peruntukkan untuk wali santri Ikhwan. Pertanyaannya, siapakah nama kepala sekolah Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta? Boleh? Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama anak Karil, anak orang tua dari Kailila Makna Sabiyah. Jawabannya? Jawabnya kepala sekolah dari FKS An-Najah adalah Ustaz Sardinal Hafizahullah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiikum. Pertanyaan yang kedua ditujukan kepada wali murid akhwat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 ustazah yang mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Jawabannya? Ustazah Iis dan Ustazah Alfiyah. Sebutkan 5 nama wisudawan santri kelas 9B Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Yang Ikhwan, Ustaz. Betul. Nama saya Muhammad Ridwan, guru tahfiz dan musik. Jawabannya, Ustaz? Jawabannya 5 santri wisudawan. Ahdi Mahar Rafa Akbar. Untuk ustazah yang akhwat, pertanyaannya sama. Sebutkan 5 nama wisudawati santriwati Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Sebutkan 5 wisudawati santriwati Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Ana Wahyuningsih, guru bahasa Inggris. Jawabannya? Jawabannya ada Dian Safitri, Putri Naila Syafiqoh, Zahwa Nashita, Falisah Fatma. Satu lagi. Nurafa Najah. Baik, mumtaz. Door prize ditujukan kepada santri kelas 9B wisudawan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 syarat diterimanya amal seseorang. Pertanyaannya, ada yang jawab. Betul. Perkenalkan, nama saya Rakan Ali Putra Tirta. Jadi jawabannya adalah pertama ikhlas, kedua ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Kepada panitia dan kepada Pak Puji, dipersilakan untuk memberikan hadiah.
Santriwati ya, kelas 9A. Pertanyaannya, sebutkan 3 nama teman yang paling dikenang. Baik, karena kita baru dapat kabar bahwa masih ada 2 hadiah lagi. Sebutkan 3 nama Ustadz Ikhwan yang mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Saya Haris Suswandaru, wali dari Maula Abad. Jawabannya? Kayaknya nama lengkap berat nih. Nama ini nggak apa? Nggak apa ya. Yang pertama Ustadz Sardina, Ustadz Taufik dan Ustadz Puji. Ini nama sangat viral sekali. Masya Allah. Baik. Syukran jazakumullah khairan kepada. Baik, terakhir untuk wali murid akhwat. Pertanyaannya sama, sebutkan 3 nama ustazah yang mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Suryati dari wali murid Raihana Masa. Jawabannya, Bu? Ustazah Is, Ustazah Wayuni, sama Ustazah Nur. Iya, benar. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan pembacaan puisi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9A ingin membacakan puisi yang berjudul Terima Kasih Guruku. Guru, izinkan kami meneteskan embun di mata ini. Izinkan kami menggenggam ketabahanmu. Izinkan kami memahami keikhlasanmu. Izinkan pula kami menyesali kesalahan dan kealpaan ini. Guru, dengan lengan kecil ini kami belajar menulis satu demi satu. Dengan hati ini kami memahami kata hingga menjadi bahasa sempurna. Kini kami baru mengerti arti ketulusanmu. Ketulusan yang tak terbayangkan dengan apapun itu. Guru, tanpamu kami bukanlah siapa, kami bukanlah apa. Di sudut dari kiri kami, namamu telah membeku menjadi satu. Guru, maafkan kesalahanku, maafkan kesalahan kami, maafkan kesalahan teman-teman kami. Doakan kami agar menjadi anak yang berbakti. Guru, terima kasih atas segala keikhlasanmu. Terima kasih atas segala perhatianmu. Terima kasih atas segala kasih sayangmu. Terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Guru, terimalah salam hormat kami. Terimalah salam maaf kami. Biarlah doa kami yang memelukmu dari jauh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prosesi wisuda. Ananda Adim Azimah, nama panggilan Adim, putra dari Bapak Abdul Aziz Tiro dan Ibu Surisma. Ananda Ahmad Faiz Hafimuddin, nama panggilan Faiz, putra dari Bapak Henry Fahlevi dan Ibu Vera Yulianti. Dafa Khalid Maulana, nama panggilan Dafa, putra dari Bapak Radio Winoto dan Ibu Siti Rofiah. Dafa Ahmad Gifari, nama panggilan Dafa, putra dari Bapak Dodi Bakhtiar dan Ibu Ati Wiyanti.
Fahri Muhammad Nur Ihsan. Nama panggilan Fahri, putra dari Bapak Sukamto dan Ibu Puji Rahayu. Ananda Maula Afan Diandaru. Nama panggilan Afan, putra dari Bapak Hari Suswandaru dan Ibu Werdiana Prastuti. Ananda Muhammad Abita Adiwijaya. Nama panggilan Abita, putra dari Bapak Rahman Adiwijayanto dan Ibu Fitri Yuliani. Ananda Fairuz Tufail Firdaus. Nama panggilan Fairuz, putra dari Bapak Daryanto dan Ibu Nuriani Kurnia Syafaat. Ananda Muhammad Airel Adrian. Nama panggilan Airel, putra dari Bapak Ahmad Ridwan Arifin dan Ibu Farida Safaria. Ananda Muhammad Aulia Akbar. Nama panggilan Akbar, putra dari Bapak Siswanto dan Ibu Rosita Indrianti. Ananda Muhammad Mahar Mustafa. Nama panggilan Mahar, putra dari Bapak Yusuf Ustadi dan Ibu Sofia. Ananda Muhammad Rizik Ramadan. Nama panggilan Rizik, putra dari Bapak Mulyadi dan Ibu Hairia. Ananda Nathanael Azem. Nama panggilan Nael, putra dari Bapak Yusuf Prayogi dan Ibu Tiara Meliana. Ananda Raka Nadif Putra Tirta. Nama panggilan Raka, putra dari Bapak Iwayan Tirta Kusuma dan Ibu Anita Sari. Ananda Rehan Zilastira Baktola. Nama panggilan Rehan, putra dari Bapak Zainal dan Ibu Rusmianti. Ananda Sofwan Bahmi. Nama panggilan Sofwan, putra dari Bapak Hamzah Bahmi dan Ibu Bartis Amin.
Ananda Arifa Qurratul Aini. Nama panggilan Arifa, putri dari Bapak Suparno dan Ibu Sri Tugini. Ananda Azkia Halwa Masyita. Nama panggilan Azkia, putri dari Bapak Robi Darmadi dan Ibu Dian Ekayani. Ananda Dian Sabitri. Nama panggilan Dian, putri dari Bapak Abbas dan Ibu Eka Yuniarti. Ananda Vanisa Fatma. Nama panggilan Fani, putri dari Bapak Saleh Umar Jaidi dan Ibu Fairuz Muhammad Ba'al. Khailila Makna Sabia. Nama panggilan Khail, putri dari Bapak Khairil Makna dan Ibu Sofi Mailani. Ananda Khadisa Naira. Nama panggilan Khal, putri dari Bapak Ahmad Al-Jabri dan Ibu Mardia. Ananda Nurafa Najiyah. Nama panggilan Rofa, putri dari Bapak Priyatno dan Ibu Imro'atul Nafiga. Ananda Putri Nailah Syafiqah. Nama panggilan Nai, putri dari Bapak Anwar Rudi Syarif dan Ibu Siti Hasanah. Ananda Raihana. Nama panggilan Ana, putri dari Bapak Dwi Aryawan Paimin dan Ibu Mardiana Madinah. Ananda Raihana Maisaro Sasono. Nama panggilan Rai, putri dari Bapak Diar Tiyarsono dan Ibu Suryati. Ananda Zahwa Nashita. Nama panggilan Zahwa, putri dari Bapak Muhammad Sadeli dan Ibu Hasanah. Santri Ikhwan yang terbaik dari bidang Arabis jatuh kepada Ananda Raka Nadik Tirta Putra.
dari bidang tahfidz jatuh kepada Ananda Muhammad Mahar Mustafa. Kepadanya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Santriwati terbaik dari bidang akademis jatuh kepada Putri Naila Safiqah. Santriwati terbaik dari bidang tahfidz jatuh kepada Nurraka Najia. Simbolis perpisahan dari santri kelas 9B kepada para asatidzah. Kepada Ustaz Sardinal LCMA Hafizahullah Ta'ala dimohon untuk naik ke atas panggung. Kepada Pak Puji dimohon untuk naik ke atas panggung dan perwakilan dari santri kelas 9B. Selanjutnya kepada Ustaz Ridwan. Kepada Ustaz Irfan dimohon untuk naik ke atas panggung. Alhamdulillah telah selesai acara wisuda akhir sanah Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta angkatan kedua tahun ajaran 2022-2023 dengan tema menuju generasi muslim yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya makin baik. Semoga semuanya sehat. Semoga di kelas kita ini ya makin semangat untuk menjalani hidup makin gila walaupun dia tajam. Guys, selalu mengikuti sunnah. Amin. Semoga tambah sukses, tambah soleh dan tambah berbakti kepada orang lain. Kita cium.
I need you, I love you. Semoga istiqomah di pesantren yang baru. Cilamain terus. Heavy rotation. Ya, itu aja lah tulisannya. Mamamu bangga, Nak. Aduh, sebuah penghargaan. Saya merasa sangat bangga menjadi penggemar fiksi. Udah gitu aja. Si paling telat. Si paling telat. Telatnya nggak main-main, tapi kan kemudian. Telat dulu nih gua. Sekali nggak telat kalian. SMA jangan telat lagi ya. Ini si paling kembar ya guys. Siapa yang paling kembar? Ini yang YTTA guys, YTTA. Yang tahu aja. Oh yang dapat puas ini. Oh yang bangga-bangga itu. Oh yang itu tuh. Yang itu tuh. Jadi karena saya kembar, semoga dia nggak tahu ya. Terima kasih. Ada orang. Lanjut si paling molor guys. Tidur itu nikmat. Kecil kematian kita guys. Pada minum kita. Jadi yang dimaksud tuh semuanya tuh ada di dalam diri anak. Kecil kehidupan kita. Si paling adem ayem ya guys ini. Oh dia. Sudah. Ya karena aku anak baik-baik aja, jadi aku bocil kehidupan. Si paling ngegas guys. Si paling ngegas. Ngegas tuh bukan buang kentut ya. Gak bisa ngegas, besar. Kedepannya lebih ngegas lagi sih. Si paling lesu. Si paling lesu. Bisa dilihat dari mukanya guys. Semenjak sekolah dia aja. Ya jangan pernah usia guys. Ini si paling apaan sih? Oh ini. Apaan sih? Si paling Juli. Oh gitu. Siapa aja? Siapa aja? Santai dulu kan. Aja ya. Kayak dicemek orang. Apa ya? Side eye. Paling cringe. Wah, udah bisa lihat dari mukanya. Pantun cringe. Ya. Alhamdulillah, semoga semakin depan semakin jelas. Semoga kedepannya makin sukses, amin. GWS. Amin guys. Udah segitu aja cuaks-cuaksnya. Bila mau tukar kado dulu. Oke, kalian ikutin kita ya. Ayo. Makasih Arifa. Ini kita kayak lagi lamar.
saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hafalan, dan ajaran-ajaran yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya. Terima kasih buat guru serta ustadz-ustadz yang telah mengajarkan saya selama 3 tahun ini. Sangat berkesan bisa belajar sunnah. SPP Elit fasilitas sulit. Cuas!